Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 12 Mei 2024, dengan tema Memilih untuk Hidup Benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya, dan inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkat dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 saat ini. Mari kita menyerukan namanya yang agung dan mulia dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 16, PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara-saudara, dengan menyatukan hati, kita mengawali ibadah Minggu Paskah ke-7 ini dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, memilih untuk hidup benar, tema yang akan menuntun penghayatan kita dalam Minggu Paskah ke-7. Jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah seluruh rangkaian pilihan-pilihan. Hari ini kita memilih untuk pergi beribadah. Sesuai ibadah nanti kita memilih untuk melakukan aktivitas satu dibandingkan dengan aktivitas yang lainnya. Dari pilihan yang sederhana,
hingga pilihan hidup yang penting dan krusial. Dan setiap pilihan kita akan mengarah pada satu proses yang menjadikan diri kita yang sekarang ini. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang benar di hadapan Allah? Apakah pilihan hidup kita sudah mengarah pada hidup yang melakukan kehendak Allah? Saudara, Kristus yang bangkit merupakan bukti dari kehendak Allah yang sempurna, kehidupan bagi seluruh ciptaan. Melalui Kristus kita diarahkan pada pilihan kehidupan. Mari kita memuji Dia sebagai Sang Pedoman yang sejati dari pelengkap Kidung Jemaat 89. PKJ 89, Langit dan bumi cerah dan terang. Langit dan bumi cerah dan terang, bawa berita yang amat senang. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Selamat hari Paskah. Yesus yang mati di salib seram, bangkit kembali dan maut tak menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang. Selamat hari Paskah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar sabda Tuhan. Tuntun dan sertai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 yang berbunyi, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya
genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses pengambilan keputusan hidup yang mengarah pada kebenaran, manusia tidak dapat mengandalkan pengertiannya sendiri. Seringkali prosesnya tidak mudah dan seolah-olah menemukan jalan buntu atau bisa juga jalan yang salah. Tetapi dengan menyerahkan diri kepada Tuhan Roh Kudus, kebenaran akan selalu dinyatakan. Dalam diri Yesus Kristus, kebenaran tampak begitu nyata dan tidak jauh dalam hidup manusia. Doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi manusia untuk aktif melakukan apa yang menjadi bagian mereka dalam tuntunan Roh yang menuju kebenaran dengan cara memilih hidup benar di dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan kita kali ini, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 merupakan bagian doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa ini diucapkan oleh Yesus sebelum dia masuk dalam penderitaan dan kematiannya. Doa Yesus ini menjadi salah satu bagian yang cukup penting dalam Yohanes karena berisi misi Yesus yang melakukan kehendak Bapa agar semua muridnya juga mengenal Bapa. Dalam doa ini pula Tuhan Yesus memberikan ruang bagi para murid untuk turut terlibat dalam misi berdasarkan pengenalan akan Bapa. Pada misi yang dilakukan secara partisipasi tersebut, Yesus menyebutkan kesatuan sebagai hal yang sangat penting. Kesatuan para murid dengan Yesus membawa pada pemeliharaan dan perlindungan yang berasal dari Bapa.
Pemeliharaan dan perlindungan tersebut merupakan anugerah yang para murid terima karena mereka yang akan meneruskan misi Yesus di dunia ini. Hanya dalam kesatuan dengan Bapa, para murid tidak akan larut dengan dunia ini dan mampu menjalankan misi perutusan Yesus untuk mengenalkan Bapa kepada dunia. Saudara, mengenalkan Allah Bapa kepada dunia juga berarti mewartakan kebenaran. Untuk mewartakan kebenaran, mereka juga harus hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena mereka telah menyatu dengan sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Doa Yesus ini menjadi hal yang sangat menarik karena menunjukkan tuntunan dan penyertaan Yesus yang tidak akan pernah berhenti meskipun Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid secara fisik. Yesus sendirilah loh yang berdoa bagi para murid, dan hal ini sudah menunjukkan kesatuan mereka yang percaya dengan Bapa, bahkan sebelum mereka meminta sekalipun. Saudara-saudara, dalam doanya Tuhan Yesus memohon pada Bapa supaya umat dipelihara oleh Allah dalam kebenaran. Pemeliharaan ini dinyatakan dalam pilihan hidup setiap orang percaya untuk mengarah pada kebenaran itu sendiri. Umat diharapkan, kita semua diharapkan untuk dapat menghayati doa Yesus bagi para murid yang berada di dalam dunia. Umat juga dapat bertumbuh dalam iman akan pemeliharaan Allah, dalam firman dan kebenaran, serta dilindungi dari yang jahat dengan cara selalu hidup dalam proses kebenaran dan mendapat hikmat dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk memahami kebenaran Allah tidak mudah. Prosesnya tidak instan. Dalam proses ini diperlukan komitmen, konsisten, rendah hati, sabar, dan penyerahan diri kepada tuntunan Roh Kudus, pasrah, sumarah. Diperlukan juga kepekaan hati, bagaimana toh kehendak Allah bagi kehidupan diri pribadi, diri kita. Meskipun terlihat sulit dan tidak mudah, kita dimampukan oleh roh kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, yang telah menerima anugerah dan rahmat dari Allah, termasuk anugerah akan kebenaran, mari kita belajar untuk selalu memilih keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Juga memilih hidup yang benar. Hidup yang benar yang memperjuangkan keadilan, cinta kasih, kesatuan, kedamaian, ketentraman, dan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah yang diteladankan oleh Kristus secara langsung. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan segala permohonan dan pergumulan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang lemah badan, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk para kasepuhan, adiuswa, para pensiunan. Kami berdoa untuk para orang tua yang senantiasa rajin bekerja demi kecukupan kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam membangun masa depannya. Tuhan berkati ketika mereka sekolah, memperjuangkan tataran di perguruan tinggi kuliah, ataupun yang sedang berjuang dalam mencari pekerja, mencari jodoh, yang sekarang bekerja dan berkeluarga. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pekabaran Injil yang ada di penjuru bumi ini. Tuhan berkati. Kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan pasti menyertai kami, sehingga saat ini kami tetap menyerahkan semua warga jemaat yang mengabarkan Injil dengan segenap hati, sehingga semua orang tertarik dengan apa yang Engkau karyakan di dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja, lembaga Kristen, sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan berbagai pekabaran Injil sarana yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih, ketentraman dan kesejahteraan selalu kami rasakan. Engkau lindungi dan Engkau berkati bangsa kami. Doa ini kami haturkan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ucapan syukur adalah wujud sikap hidup yang memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Semesta alam yang memiliki kehidupan, seluruh hidup kita ditopang dan diberkati dengan cara yang tidak terduga. Mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai tanda ucapan syukur dengan dasar firman Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari persembahan kita diiringi kidung jemaat 298 bait pertama, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu
dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 152, PKJ 152, padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.